Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Aryana Rahman dengan NIM D1A021128 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Jadi, di video kali ini saya ingin menjelaskan cara perolehan wilayah darat menurut hukum internasional. Jadi, menurut hukum internasional, suatu negara itu dapat memperoleh wilayah daratan melalui hal-hal yang berikut ini atau cara-cara berikut ini. Jadi, cara yang pertama yaitu ada akresi. Jadi, akresi merupakan penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses-proses alamiah. Misalnya, jadi kita dapat contohkan, misalnya terbentuknya pulau oleh endapan lumpur di muara sungai. Jadi, ada pulau yang muncul yang disebabkan oleh endapan lumpur tersebut di muara sungai. Contoh lain yaitu mengeringnya bagian-bagian sungai yang disebabkan oleh aliran sungai. Misalnya mengeringnya tanah-tanah di bagian sungai tersebut yang disebabkan oleh aliran sungai yang terjadi pada saat itu, yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Misalnya ketika cuaca lagi musim kemarau, tanah-tanah di bagian sungai akan mengering. Contoh lain, perubahan aliran sungai yang menyebabkan bagian-bagian sungai tersebut ikut berubah. Misalkan bagian-bagian sungai ikut mengering diakibatkan oleh aliran sungainya juga berbeda. Misalkan bagian sungainya itu tanah-tanah. Nah, tanah-tanah tersebut akan mengering diakibatkan oleh aliran sungai yang berbeda. Contoh yang selanjutnya, terbentuknya pulau baru yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Sekarang misalnya di daerah sini terjadi letusan gunung berapi, maka itu akan menyebabkan munculnya pulau-pulau baru. Jadi itu adalah contoh-contoh dari akresi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ada cesi. Cesi ini merupakan perjanjian yang dilakukan secara damai yang biasanya dilakukan melalui perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang atau cara-cara yang berbeda. Misalnya ada pembelian Alaska pada tahun 1816 oleh AS di Rusia, atau ketika Denmark menjual beberapa daerahnya di West Indies kepada AS pada tahun 1916. Contoh lain ada wilayah Schleswig pada Perang Dunia I diserahkan oleh Australia kepada Rusia. Selanjutnya ada okupasi. Okupasi ini merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik negara yang baru maupun negara yang ditinggalkan oleh penguasa yang telah menguasainya sebelumnya. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan orang ataupun perorangan. Jadi harus secara efektif dan terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Jadi hal itu harus ditunjukkan misalnya dengan suatu tindakan simbolis yang menunjukkan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut. Misalnya dengan pemancangan bendera ataupun pembacaan proklamasi. Jadi penemuan saja tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa kedaulatan negara itu ada, karena hal ini dianggap hanya memiliki dampak sebagai pengumuman saja. Agar penemuan tersebut memiliki arti yang yuridis, harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu. Ada dua teori yang paling memiliki arti penting dalam kaitannya dengan klaim beberapa negara yang tak bertuan. Yang pertama yaitu ada teori kontinuitas, yang kedua ada teori kontiguitas. Untuk penjelasan teori yang pertama ini, yaitu di mana suatu tindakan okupasi di suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan wilayah tersebut atau yang terkait. Untuk penjelasan teori yang kedua, yaitu teori ini kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah yang terkait. Contoh dari okupasi di beberapa waktu yang lalu adalah sengketa Pulau Miangas. Jadi Miangas ini merupakan salah satu pulau yang tergabung dalam Kepulauan Nanusa yang terletak berbatasan langsung
dengan Filipina. Jadi masyarakat setempat menamakan pulau tersebut Manyasa, yang berarti menangis atau kasihan, karena letaknya sangatlah terpencil dan jauh dari transportasi laut. Pulau Manyasa ini merupakan pulau yang terluar dari Indonesia. Jadi pulau ini sangat amat rawan dengan terorisme, penyelundupan, serta rawan masalah perbatasan. Selanjutnya ada preskripsi. Jadi preskripsi ini merupakan suatu tindakan yang mencerminkan kedaulatan atau penguasaan terhadap suatu wilayah dengan cara-cara damai dalam waktu tertentu dan tanpa adanya keberatan dari negara-negara lain. Wilayah yang dimaksud sebelumnya adalah milik negara lain karena jangka waktunya lebih lama. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa syarat suatu preskripsi. Yang pertama, tidak ada protes dari pemilik terdahulu. Yang kedua, adanya pelaksanaan hak dan kedudukan untuk jangka waktu yang lama. Di sini contohnya itu ada The Island of Palmas Case and the Earn Greenland Case. Cara perolehan wilayah daratan yang selanjutnya ada aneksasi. Jadi aneksasi ini menurut kamus merupakan pengambilan dengan paksa tanah atau negara orang untuk disatukan dengan tanah atau negara sendiri. Bisa juga disebut dengan penyerobotan atau pencaplokan. Cara yang selanjutnya ada referendum atau pemungutan suara untuk mengambil suatu keputusan. Pada sebuah referendum biasanya orang-orang yang memilih hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum itu bisa dianggap sebagai pengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jejak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidaklah harus mengikat. Cara-cara perolehan wilayah ini sudah banyak berkurang menjadi dipertunjukkannya suatu kontrol dan kewenangan baik oleh suatu negara yang berkewenangan yang mengklaim kedaulatan ataupun suatu negara dari mana negara yang mengklaim kedaulatan dapat membuktikan bahwa hak tersebut telah dirampas. Misalnya pada pembagian kembali wilayah Eropa pada waktu konferensi Versailles pada tahun 1919, menurut doktrin Soviet, kedaulatan teritorial juga dapat diperoleh dengan cara plebiscit atau penentuan kehendak rakyat. Meskipun hal ini tampaknya lebih merupakan pengurangan atas cara perolehan dibanding sebagai langkah yang mendahului perolehnya kedaulatan. Pendekatan cara-cara untuk negara memperoleh wilayah dengan penciptaan dan pengalihan kedaulatan teritorial keduanya adalah logis baik dalam hal prinsip maupun nilai praktisnya. Dengan ketentuan bahwa dalam menggunakan pendekatan ini diperlukan kehati-hatian agar tidak mengacaukan cara-cara tersebut dengan unsur-unsur komponennya. Baik teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan cara perolehan wilayah darat menurut hukum internasional. Jika ada kurang, mohon dimaafkan atau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video. Bye bye.